tanggal 14 Agustus 1945 pukul 14.00, Syahrir mendatangi Bung Hatta dan mengatakan kalau Jepang baru saja menyerah kepada sekutu. Polishing my nails, I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendengarkan siaran radio bahwa Jepang mengalah pada sekutu pada tanggal 14 April 1945. Ini kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Setuju. Kami para pemuda akan menjadi tulang punggung dari kemerdekaan Indonesia. Apakah saudara-saudara siap mengorbankan jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan? Tentu kami siap. Kami rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan PPKI. Sebelum sekutu datang, kita harus merdeka tanpa PPKI. Kita harus gagalkan rencana PPKI. Besok tanggal 16 Agustus 1945, PPKI akan merumuskan naskah proklamasi. Kita harus gagalkan rencana. Olahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata tersebut. Berarti negeri kita dalam kondisi vacuum of power? Benar, itulah tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Darwis akan pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Sedangkan saya dan Chairul akan pergi memerintahkan anggota muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI dan bantuan Jepang. Kami para pemuda siap melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Apa? Berontak? Kamu pikir kamu bisa menghadapi Jepang walaupun sudah menyerah pada sekutu? Revolusi harus logis. Tapi para pemuda tidak mau kalau kemerdekaan atas nama PPKI. Dengarkan, kami PPKI sudah hampir menyelesaikan naskah proklamasi. Kalau kemerdekaan tidak didukung oleh PPKI, maka bisa dijamin rakyat tidak mendukungnya. Pokoknya kami para pemuda menginginkan revolusi murni. Apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini, maka besok akan terjadi perubahan dalam. Tidak usah nunggu besok, borok leher saya, dan seret saya ke pojok. Maksud saya bukan membunuh, tapi cuma memperingatkan. Pengikut-pengikut kita sudah gelisah. Apabila Bung Karno tidak bertindak yang seperti kami janjikan, maka Bung Karno sendiri yang menanggung. Ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kekuasaan di negeri ini.
menunggu. Banyak rakyat yang telah menderita akibat perang penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang hendak ingin kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, lalu mengapa datang kepada Soekarno untuk meminta memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Tapi segelintir kekuatan ini tidak bisa mengalahkan armada Jepang. Bagaimana cara kita untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak kita dari pertumpahan darah? Apa tindakan kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Coba bayangkan bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula berakhir penderitaan rakyat yang sudah mereka derita. Inilah momen yang sudah kita tunggu-tunggu. Baiklah, berikan kami waktu berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Kita harus memikirkan semuanya dengan matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang kita menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan dibicarakan nanti pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi. Hal ini akan masih dibahas dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Malam itu, sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus, mereka mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak Anda ikut serta, Bu, untuk menjamin keselamatan. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8.00 pagi. Apakah saudara tahu di mana Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian pada esok harinya. Percayalah padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah kalau begitu, mari ikuti saya. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan atas kelancangan kami, Bu. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah
Ya benar, namun kita masih dini untuk merdeka. Selain itu juga kita masih membutuhkan campur tangan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila pernyataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita menjadi baik sebelaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita harus menunggu janji itu selamanya, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu saat ini demi rakyat Indonesia yang telah lama terbelenggu oleh penjajahan di tanah air sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Tidak ada ketegangan, oke? Siudangko singgah membawa Soekarno dan Muhatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Apa yang mereka katakan memang benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah semua ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan dilaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pemuda di Jakarta sudah bersiap. Kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi hari sudah malam dan tahun depan tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka mengetahui kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu acara malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Saya ingin berbicara. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lalu siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, nak? Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat mengenai masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir di saat ini? Seperti yang dilakukan Amerika ketika menandatangani teks proklamasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu? Ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika Anda dan Bung Hatta yang menandatangani teks ini sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana Pak Nabirin? Kami setuju. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Baik, Bu.
Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai ke kediaman mereka dan berbincang sejenak. Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Soekarno. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu tidak punya kain yang ada tembakan putih dan merah. Apa-apa? Ya sudah, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyiapkannya dengan baik. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide. Bagaimana hasilnya benderanya Sangsaka? Ide yang bagus. Bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya juga merah putih. Jadi Sangsaka merah putih. Baiklah, Pak. Ya. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Hai kalian, jagalah bendera ini baik-baik dan kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan tombak pertahanannya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah
datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Saking terkejutnya. Amat semua. Ulang dik. Pas on itu udah Action. Bung Karno, Action. Bung Karno, kami para pemuda sudah mengambil Senyum masih Pak. dari ketahannya yakin ini. HP namanya guru jadi yang mana jadi bentar siapa? Pinjam HP Mbak jadi audio desa. Action. Bung Karno, kami Pak. Ini. Dan apa sih serius Bung Karno, pas bilang action tunggu bentar ya langsung jangan langsung bilang Bung Karno. Tunggu bentar. Karno, kami para pemuda sudah mengambil keputusan agar kau dan Bung Hatta Action. Apa? Berontak? On. Akan. Action. Parahnya suatu kembali. And action. Bagaimana ini? Para pemuda segera lupa. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera. Biasa, Pak. Bagaimana ini? Para pemuda segera lupa. Bagaimana ini? Para pemuda Hena, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Saya Pak. Baiklah kalau siap ya masker no penggitan. Nanti awas aja. On. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang? Ano rere? Say rere no. Berkenan.
Bagi tugas. Sambung emang. Pergi ke rumah Soekarno untuk Action. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran berita. Wah, ini aku tepat sekali kalau Bikana dan Darwis. Darwis. Nula ini kanan dan Bikana dan Darwis mau Pulang dari bagian yang Pak Yun ya. Oke. Weh, luar. Pagi. Op. Action. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh Action. Tanya, bagaimana jika besok pemuda di Jakarta sudah bersiap? Action. Selamat. Detik-detik skin proklamasi. Weh, kacamata. Anak golang. Weh, panas sekali. Jeng jeng, ini Bu Fatmawati. Halo, say hi. Ini Darwis. Kacamata. kacamata. Di dalam tas. Proklamasi juga. Di dalam tas itu Ini siapa ya? Sukarni. Kita harus bagi tugas. Raos Saya dan Sukarni. Budi. Bikana dan Darwis. Bikana dan Darwis. Saya dan Sukarni ini dapat Video nih. Satya. Dari itu.